Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di diskusi akhir pekannya Podcast Ren. Dan di diskusi akhir pekan kali ini saya seperti biasa nggak akan sendiri. Saya ditemani oleh guru dan sekaligus sahabat saya. Ada Ustadz Dr. Aan Rukmana MA. Dan kita ini hari ini di diskusi akhir pekan akan ngobrolin soal kenapa kok ada Ustadz tapi berfilsafat gitu ya. Ini karena lumayan agak problematik belakangan gitu, ada narasi-narasi yang kemudian mempermasalahkan filsafat. Nah, Kang Aan ini adalah dosen di Universitas Paramadina dan juga salah satu pendiri dari Sekolah Alam Kebun Tumbuh di Depok. Assalamualaikum Kang Aan. Waalaikumsalam, Kang Irfan. Terima Gimana? kasih undang. Iya, saya terima kasih Kang. Aduh, alhamdulillah Kang Aan bisa hadir di podcast kali ini, Kang. Gimana kabarnya Kang Aan? Iya, alhamdulillah, Kang Irfan. Kang Irfan gimana? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat. Kang Aan ini Iya. tadi seperti di pembukaan pengen ngobrol soal filsafat nih. Sebelum kita jauh ngobrol soal filsafat lebih detail gitu, pengen nanya pendapat menurut Kang Aan sendiri itu filsafat bagi Kang Aan itu seperti apa sih, Kang? Iya, Kang Irfan. Ini dari judulnya itu yang membuat saya kemudian senang mau berbagi Iya. gitu, Kang Irfan. Karena banyak yang kemudian salah paham lah mengenai makhluk filsafat itu disalahpahami. Saya juga dulu kan waktu masih mondok di pesantren, karena saya lulusan dari Kolam, saya tuh belum tahu filsafat, Kang Irfan. Jadi waktu itu juga punya pandangan yang negatif lah mengenai filsafat sebelumnya. Jadi dianggapnya filsafat itu menyesatkan, bisa membuat orang jauh dari Allah, Betul. bisa membuat orang nggak sholat, kayak gitu ya. Karena kebetulan Kang Irfan ada kawan saya dari pesantren juga yang kuliah di UIN waktu itu, datang ke pesantren, kemudian bilang, An, kamu kok masih sholat sih? Saya bilang, wah, kok kamu nanya gitu? Waduh. Apa? Terus dia bilang, saya ambil filsafat, An. Aduh, kan saya tuh waktu itu masih ngabdi ya, Kang Irfan ya, jadi masih belum paham apa itu filsafat. Dan saya pikir, jangan-jangan betul nih, filsafat itu menyesatkan kan gitu kan. Awalnya begitu, Kang. Cuman ya dengan beriringnya waktu, saya juga belajar begitu dari banyak tradisi ya, bukan hanya yang di Barat, tapi juga yang di Islam, yang mazhab Mesir, yang mazhab Iran, termasuk yang di Indonesia ini. Saya kalau ditanya pertanyaan apa itu filsafat ya, saya sekarang menjawabnya kira-kira itu ilmu yang ngajarin kita hidup bijak lah, Kang. Gitu aja. Jadi ilmu yang ngajarin kita hidup bijaksana gitu. Tentu tidak mengatakan bahwa saya bijak ya, tidak. Cuman ngajarin kita supaya lebih bijaksana. Nah itu aja sih, Kang. Nah jadi itu. Kalau menurut Kang Aan sendiri, tadi kan artinya ilmu yang mengajarkan kita untuk hidup bijaksana. Nah, menurut Kang Aan sendiri, kenapa sih kemudian ada apa ya kayak sentimen atau anggapan negatif gitu terhadap filsafat gitu, sehingga kalau saya pernah juga ngobrol sama dosen teknik gitu, terus kemudian dia nggak mau ngobrol filsafat karena menurut dia filsafat bisa bikin dia jadi ateis gitu kan. Nah itu kenapa ya? Kayaknya kenapa orang kemudian bisa berpikir kayak gitu kan? Ya, itu kalau saya sih sebetulnya karena nggak kenal aja sih, Kang Irfan. Jadi biasanya kan kalau kita nggak kenal sesuatu itu punya kecenderungan kita menolak. Biasanya begitu, karena kita belum kenal gitu. Maka kalau ada di antara teman-teman di luar yang belum kenal mengenai filsafat, kayaknya kenalan dulu deh filsafat gitu. Jadi sebetulnya awalnya karena nggak kenal. Karena dari istilah sendiri kan, kalau istilah filsafat kan dari filosofos ya. Philos itu cinta, sophos itu kan sophia, kebijaksanaan. Jadi dari judulnya saja, judul istilahnya itu cinta kebijaksanaan. Masa cinta kebijaksanaan dibilang anti Tuhan kan tidak kan sebetulnya kan, cinta kebijaksanaan. Betul. Apalagi kalau dalam konteks Islam, filsafat itu kan satu akar kata dengan hikmah sebetulnya. Hikmah, jadi hikmah. Bahkan ada istilah al-hikmatu hiya al-isabah fi ghairi nubuwah. Jadi kebenaran di luar kenabian, nah itu adalah kebenaran filsafat sebetulnya. Misalnya kebenaran ilmu pengetahuan, itu kan filsafat. Nah, adapun bahwa di filsafat ada orang-orang yang menolak Tuhan, bahkan melawan Tuhan, saya kira sih bukan hanya di filsafat ya, Kang Irfan ya. Oh iya, betul. Misalnya di biologi juga kita tahu ada Darwin, gitu kan? Kan Darwin kan lebih dikenal sebagai penemu teori evolusi, begitu. Kemudian ya lebih ke biologi. Kenapa nggak dipermasalahkan? Ada orang yang ngambil biologi dan
nggak mengatakan kamu kalau ngambil biologi sesat loh, kan nggak juga gitu. Betul. Sama kayak di psikologi juga ada Sigmund Freud juga sama. Sigmund Freud juga kan dalam artian juga kalau kita lihat ya bukan orang yang mengarahkan ilmu psikologinya itu kepada kesadaran ilahiyah, kan bukan begitu. Sama dengan astronomi juga sama, ada Laplace juga sama. Kenapa nggak kita katakan kalau kamu belajar Laplace itu kamu akan sesat, kan enggak juga gitu kan. Nah, jadi artinya bahwa ada orang yang sesat atau juga mungkin tidak percaya Tuhan karena belajar filsafat, saya kira bukan karena filsafatnya sih. Itu juga berlaku buat ilmu lain kan. Betul. Jadi karena filsafatnya. Jadi mungkin tadi kalau diambil kesimpulannya ada yang menganggap filsafat menyesatkan karena nggak tahu, atau yang kedua karena mengeneralisasi gitu ya, karena ada satu kasus begitu kemudian dianggap semuanya begitu gitu ya kan? Betul. Saya sepakat. Jadi memang karena tidak tahu itulah kemudian kan orang punya kecenderungan gitu Kang Irfan. Kalau tidak tahu itu kita kecenderungan generalisasi. Betul, ya nggak jauh-jauh lah Kang, kayak kita punya tetangga nih dari satu etnis tertentu ya, misalnya dikenal pelit gitu, kan kita bisa aja mengatakan seluruh kan gitu kan, seluruh etnik itu pelit, padahal kan nggak juga gitu. Sama filsafat juga begitu gitu. Bahkan saya ingat ini Kang Irfan, ada seorang filsuf Muslim ya yang sekarang itu namanya Syed Hussein Nasr. Kan beliau mengatakan ya memang betul filsafat juga ada orang yang kemudian menolak Tuhan, tapi ilmunya bukan lagi filsafat Kang. Namanya itu misosofia. Jadi bukan filosofia. Jadi kalau orang belajar filsafat anti Tuhan, itu bukan filsafat kalau kata Nasr. Tapi namanya misosofia. Jadi misosofia itu benci kebijaksanaan. Jadi bukan cinta kebijaksanaan, kan gitu. Wah, oke. Wah, ini saya baru tahu nih apa namanya. Jadi kalau nanti ada yang kemudian menyebutkan mengeneralisasi kayak tadi, bisa disanggah dengan ucapannya Nasr tadi, berarti ya, Kang Aan? Ya, betul. Nah, kalau ini Kang Aan nih, saya beberapa waktu belakangan nih ngikutin Instagramnya Kang Aan, terus Kang Aan suatu kali pernah bilang bahwa filsafat itu jalan yang sunyi. Nah, terus di sisi lain juga saya sering dengar nih kayak tasawuf juga merupakan kayak jalan yang sunyi, yang jalan itu kita perjalani sendirian gitu, nggak bisa nitip orang untuk memperjalankan perjalanan kita. Nah, dan kayaknya kemudian apakah ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan gitu kan antara filsafat dengan tasawuf, atau sunyinya ini adalah sunyi yang beda gitu Kang nih? Ya, makasih Kang Iman. Itu kayaknya satu story saya tuh. Saya lagi senang nulis story. Jadi di Instagram ya. Iya betul. Ya, boleh di mana boleh, nanti teman-teman cek yang nanti menonton ini atau mendengarkan ini. Jadi saya itu kebetulan tradisi filsafat saya itu bukan tradisi pure barat Kang Irfan. Jadi bukan karena saya tradisi filsafat baratnya Anglo-Saxon atau baratnya Amerika, saya bukan. Saya itu termasuk kalau dilihat tradisinya itu tradisi filsafat Islam. Gitu. Dan memang di dalam tradisi filsafat Islam itu kebenaran ruhania, kebenaran ilahiyah itu kan jadi semacam satu fondasi berfilsafat juga gitu. Jadi bukan hal yang dipisahkan antara perjalanan menuju Tuhan dengan berfilsafat gitu. Makanya kenapa kalau di dalam filsafat Islam misalnya kajian tentang Tuhan, tentang Allah itu menjadi sentral. Di saat mungkin di dalam tradisi lain, apalagi yang sudah gitu ya. Yang menolak metafisika itu kan sudah bukan hal yang penting dibahas lagi. Tapi kalau karena saya background dari filsafat Islam, tentu ketika saya cari kesunyian gitu ya, bicara kesepian, itu kesunyian yang mungkin dalam bahasa Kang Irfan tadi, yaitulah di dunia tasawuf sekaligus juga di dunia filsafat sebetulnya. Karena memang Kang Irfan, saya sendiri nih secara eksistensial itu merasakan semakin saya mendalami dunia filsafat, semakin mendalami dunia tasawuf, saya semakin sunyi, Kang. Kenapa? Karena ini dunia yang hanya saya bisa merasakan itu gitu. Itu yang apa ya? Di saat ini contoh aja, Kang, di saat di mana-mana orang bicara Palestina, di saat di mana orang bicara Israel, bicara COVID, tahu-tahu kita membaca buku-buku yang ngomongin tentang hakikat adaan, beings, hakikat ketiadaan, menyatu dengan ketiadaan seperti apa. Ini kan kayak masuk ke satu ruang nggak ada orang di sana gitu kan, Irfan. Jadi betul-betul sendirian gitu. Makanya saya katakan, Pak, ini dunia sunyi betul ini gitu. Apalagi kalau
kalau kita melakukan itu apa ya, memang nggak bisa rame-rame, itu masalahnya gitu. Jadi betul-betul terlibat, kalau dalam bahasa filsafat itu terlibat secara eksistensial. Itulah yang saya rasakan, kesunyian itu gitu. Tetapi menariknya Kang, meskipun sunyi, saya tuh merasakan keramaian yang lain. Jadi bukan ramai karena popularitas, bukan ramai karena pujian-pujian orang, tidak. Tetapi mengalami kepenuhan jiwa. Atau mungkin kalau bahasa orang yang sekarang itu ya, mindfulness lah. Jadi kesadaran itu kayak kesadaran yang penuh gitu. Itu yang apa ya, yang membuat saya kemudian sepi, sunyi gitu. Tetapi ya sebetulnya penuh kita itu. Maka saya pernah nulis di status story itu, jangan ikuti jalanku gitu, karena terlalu sunyi gitu. Ya kecuali engkau mau mengikutinya silahkan gitu, karena engkau mesti mengalami itu gitu. Gitu kan? Wah, ini bikin saya berpikir banyak lagi nih Kang nih. Dan ini menarik nih Kang, berhubungan dengan sunyi tadi. Ini kan kalau saya jadinya kebayangnya itu kayak perjalanan menyelam ke dasar samudra diri gitu, kemudian semakin dalam kan semakin sunyi, tapi juga ingar-bingar dengan segala macam tekanan segala macam gitu. Nah, dengan Kang Aan mendalami filsafat ini, kemudian memperjalani jalan-jalan yang sunyi ini, pernah merasa sendirian, terus pernah merasa disalahpahami, atau apa ya, kayak merasa kayak apa ya, kayak jet lag gitu, mungkin kayak kok gini, padahal bukan kayak gitu kayak ya, dan kadang-kadang nggak semua orang mengerti apa yang kita sampaikan gitu kan, apalagi yang nggak mendalami filsafat. Itu akan Kang Aan pernah mengalami, dan gimana cara menyiasatinya nih kalau pernah? Ya, kalau mengalami pernah Kang, tetapi dominannya itu biasa bukan pengalaman rejection semacam itu ya Kang ya. Lebih kepada kecuekan atau indifference lah. Orang itu cuek kan. Jadi cuek dengan sesuatu yang lebih mendalam itu cuek. Atau acuh tak acuh, atau nggak mau tahu. jadi kecenderungannya gitu. Begitu orang masa bodoh. Jadi orang saya kan kayak masa bodoh aja gitu. Pokoknya yang penting kan aku hidup sekarang gitu. Jadi kayak masa bodoh dengan hal-hal yang mendalam begitu. Jadi kalau rejection yang berlebihan juga tentu tidak ya, tetapi lebih kepada hal yang orang itu cuek. Tetapi Kang Irfan, menariknya saya banyak sekali kemudian berjumpa orang-orang yang ingin pulang dalam tanda kutip. Jadi di saat dunia sekarang yang makin absurd, makin banyak dilema-dilema, makin banyak informasi yang asimetris gitu ya, membingungkan, butuh pegangan. Nah, di jalanan saya yang sunyi itu, tahu-tahu di belakang saya ada orang-orang yang suka ikut saya. Dan artinya ngikut saya, kemudian dia bertanya ke saya, Pak, saya mau cerita Pak. Tapi hanya Bapak yang tahu ya. Saya akan cerita apa adanya. Nah kayak gitu itu mulai bermunculan tuh Kang Irfan. Tapi bukan di publik masalahnya. Ya bukan di publik. Ada dari pengusaha ada, politisi juga ada. Itu yang saya sampaikan. Jadi ternyata di tengah hingar-bingar orang yang kelihatan fine-fine saja ya, baik-baik saja. Ternyata ketika sendirian banyak orang yang sebetulnya juga mengalami perasaan yang sama, kesepian itu. Nah saya berada di dunia itu kan. Jadi tidak penolakan langsung tentunya, tetapi saya ada di dunia kayak gitu menunggu atau tanpa sengaja sekalipun ada orang ikut saya ternyata gitu. Itu nggak 1-2 kan gitu. Waduh, mungkin ini ya apa namanya, kayak kalau saya ngelihatnya mungkin kayak dunia modern itu tidak menawarkan kebahagiaan yang hakiki gitu ya, karena mungkin kayak kita secara nggak sadar dibikin jadi mesin yang kemudian memproduksi kebahagiaan secara artifisial gitu ya, sehingga dalam titik puncaknya meledak menjadi goncangan yang butuh untuk melari atau untuk pulang gitu ya. Iya, betul. Jadi kangen kepada kesejatian kita sebetulnya, karena kalau di dalam tradisi filsafat Kang Irfan itu kan manusia itu kan dimensi ya, jadi ada dimensi materialnya, almadiyah fisik gitu, ada dimensi jiwanya, nafsaninya gitu, tapi ada dimensi ruhaninya. Nah, peradaban modern yang sekarang ada itu kan lebih banyak memberikan makanan itu kan ke dimensi fisiknya. Maka dari bangunan, dari kekayaan melimpah sekali saat ini gitu. Nah, tetapi kan di tengah kekayaan itu juga orang banyak melupakan dimensi lain, apalagi dimensi rohaninya. Nah, makanya di dalam tradisi Barat, Kang Irfan juga pasti tahu lah, itu banyak orang-orang yang kemudian mulai membaca buku-buku Rumi,
Iya, Mulai betul, betul, membaca betul, buku-buku Ibn Arabi. betul, Misalnya betul. ada satu puisi dari Ibn Arabi ya, yang itu suka saya kutip juga tuh. Hmm. Alone with the alone. Jadi kita sendirian dengan yang Waduh, maha sendirian. waduh, Ini ya. kan hal-hal yang menurut saya Hmm. iya ya gitu, karena ternyata manusia itu nggak bisa terpuaskan gitu kan dengan segala capaian modernisme itu nggak memuaskan manusia gitu, selalu merasa ada yang kurang. Dan menurut saya yang kurang itu bukan di materialnya, tapi di dimensi ruhnya itu. Kira-kira itu. Nah, dimensi ruh itulah yang harus kita tengok gitu kan Irfan. Iya, Dan itu iya. jalannya sunyi memang ke dimensi ruh itu, karena mesti kita alami. Silakan, Oke. mangga. Nah, Kang tadi menarik penjelasannya, bikin saya berpikir lebih dalam lagi nih, bikin saya ingin kemudian mendalami kembali filsafat. Tapi yang kemudian menarik adalah beberapa waktu belakangan ini salah satu yang juga saya ikuti dari aktivitas Instagramnya Kang Aan adalah soal filsafat perennial. Nah, ini saya baru pertama kali nih mendengar istilah ini. Boleh dijelasin nggak kan sebetulnya filsafat perennial ini apa sih kan? Ya, oke. Makasih Kang Irfan. Ya. Iya, sebetulnya itu emang salah satu concern saya itu dalam studi filsafat saya itu tentang perennialisme kan. Jadi filsafat perennial itu kalau dalam bahasa Arabnya itu kan al-hikmah al-kholidah atau filsafat keabadian. Jadi Waduh. satu jenis filsafat yang mana yang menjadi sentral dari filsafatnya itu yang sakral itu, yang ilahi, yang metafisik. Jadi di saat tradisi filsafat lain menolak metafisik, justru filsafat perennial itu memiliki satu fondasi yang metafisik. Jadi seluruh argumentasi filsafat perennial adalah untuk memperkuat, menegaskan bahwa ada yang metafisik dan itu menjadi akar. Ya, menjadi akar dari seluruh tradisi yang ada. Makanya filsafat perennial itu satu jenis filsafat tradisional sebetulnya. Kenapa disebut tradisional? Karena dia memiliki akar. Akarnya tadi yang sakral tadi. Yang suci, yang sakral. Itu yang mengalir melalui tradisi. Melalui musik lah, melalui ilmu. Makanya ilmu yang dikembangkan di filsafat perennial namanya ilmu sakral. Ada namanya Santia Sakra atau pengetahuan sakral lah. Itu yang jadi disertasi saya tentang itu Kang Irfan, tentang pengetahuan sakral, itu disertasi saya. Nah, jadi filsafat perennial itu jenis filsafat yang menegaskan dirinya untuk terus mengkonfirmasi, memperkuat bahwa ada yang ilahi dalam hidup ini. Kira-kira itulah. Sederhananya itu kan. Maka nanti yang dibahas mengenai misalnya kenapa manusia modern galau, kenapa orang-orang sekarang kehilangan arah gitu ya. Nah, itu kalau dalam tradisi filsafat perennial karena mereka sudah memutus akarnya. Jadi modernisme itu adalah gerakan memutuskan diri dari akar tradisi, dipangkas di mana-mana. Jadi kalau orang modern kehilangan arah wajar, wong akarnya udah dia patahkan kok. Perennialisme itu mengembalikan akar itu ke asalnya, Kang. Jadi hidup kita itu mesti punya akar tradisi lah. Ini tuh filsafat yang eksklusif hanya ada di lingkungan cendekiawan Muslim atau hanya dalam skup Islam atau enggak sih kan? Enggak. Dia bahkan berasal dari banyak agama. Nah, bagi yang lain juga justru misalnya di dalam dialog antar agama mereka juga ada memakai pendekatan filsafat perennial. Saya bisa beri contoh misalnya ada yang namanya Fritjof Swan. Jadi kalau Fritjof Swan itu kan dikenal dengan satu teorinya mengenai the unity of religion, kesatuan agama. Jadi, nah, tapi kesatuan agama itu bukan dimensi eksoterik ya, tapi dimensi batinnya, dimensi esoterik. Karena bicara agama itu ada dimensi lahir, ada dimensi batin. Nah, yang menyatukan kita itu bukan dimensi lahir, karena Islam dengan Kristen berbeda, dengan Hindu berbeda, Yahudi berbeda, Buddha berbeda. Tapi ketika kita jalan terus sampai ke batin, itu ada perjumpaan di sana. Nah, jadi filsafat perennial juga bicara itu, Kang Irfan. Jadi nggak melulu masalah sains sakral, tentang musik sakral, tapi juga bicara mengenai religio perennis lah. Jadi agama yang abadi itu yang bagaimana sih kayak gitu. Itu dikaji juga dalam filsafat perennial.
Tokoh lain ada di Hindu, ada namanya Ananda Kumaraswamy, itu ada juga. Itu ahli juga filsafat perennial. Di Islam banyak ya, ada Philip Kapra, termasuk Sadhusen Nasr itu juga tokoh filsafat perennial. Kemudian kalau tradisi filsafatnya juga ada namanya sebentar, ada Dasgupta, ada itu masih Hindu ya. Kalau di dalam Kristiani itu juga ada sebentar, saya lupa namanya. Tapi banyak kan, banyak sekali tokoh-tokoh. Tapi memang itu bukan tokoh mainstream di filsafat ya. Jadi bukan tokoh mainstream di filsafat, bukan. Itu tokoh-tokoh yang bukan seperti Nietzsche, Sartre, bukan. Tapi mereka yang menjaga tradisi memang. Jaga tradisi lah, saya kira. Oke. Nah ini kan kalau misalkan tadi berbicara soal kenapa kemudian orang modern galau karena terputus dari yang sakral, dari akarnya gitu, dari muasalnya gitu. Ini sebetulnya mengingatkan saya ke analogi serulingnya Rumi gitu, yang Rumi bercerita soal bahwa kita ini asalnya dari bambu di tepi sungai, kemudian dibikin jadi suling, dikasih udara dari peniup yang diberkati, kemudian suara itu adalah lambang kerinduan kita untuk mengembali. Ini apakah memang ada apakah memang sejauh risetnya Kang Aan, apakah memang Rumi termasuk ke dalam cakupan besar perennial ini, ataukah memang hanya kebetulan ada satu irisan gitu pemikiran Kang? Termasuk, karena kalau kita baca puisi-puisi Rumi ya, di dalam Masnawi Ma'nawi atau buku-buku lain ya, itu kan berbicara mengenai kerinduan untuk bersatu kembali dengan sang kekasih sebetulnya. Betul. Jadi ada semacam satu cara untuk menghilangkan separation, perpisahan itu dilampaui dengan kebersatuan dengan sang kekasih. Filsafat perennial itu begitu kan, gitu. Makanya seperti Ibn Arabi itu masuk. Jadi banyak tokoh-tokoh yang memang berbicara mengenai dimensi spiritual itu masuk ke filsafat perennial. Makanya kalau Kang Irfan tadi, kok kayaknya tasawuf sama filsafat kok dekat ya, karena mazhabnya perennial. Jadi kalau di dalam perennialisme itu antara tasawuf dengan filsafat itu justru jadi satu kesatuan gitu. Saya beri contoh misalnya Kang, Sadhusen Nasr misalnya itu mengenai inteleksia. Jadi inteleksia itu lebih daripada rasio. Orang modern itu bicaranya rasio kan. Jadi untuk mengetahui sesuatu pakai rasio kan gitu. Nah, sedangkan istilah bahasa Arab akal, aklun itu bukan reason. Jadi akal itu bukan rasio. Jadi kalau menerjemahkan akal sebagai rasio itu keliru sebetulnya. Yang tepat adalah kita pakai istilah Latin, intellectus. Jadi istilah tepat menerjemahkan akal ya intelek. Kenapa bukan rasio? Karena kalau rasio itu lebih kepada logika, satu gitu instrumen yang sangat pragmatik, logika, persis kepada logika. Sedangkan kalau intelek atau akal itu terhubung dengan yang ilahi nantinya, dengan yang suci tadi. Jadi akal yang mengarah kepada akal di atasnya lah, sampai kepada Allah. Makanya yang istilah digunakan intelek gitu. Nah ini juga Kang, contoh misalnya kalau dalam filsafat perennial Kang ya, orang itu yang penting itu bukan dia berilmunya, bukan. Karena sehebat-hebatnya orang berilmu harus bermakmum kepada kebijaksanaan. Jadi ada istilah itu sapientia itu di depan, scientia itu makmumnya. Nah orang modern nggak nih? Scientia di depan, pengetahuan di depan. Masalah nilai-nilai nanti saja, kan gini nyusul kan gitu kan. Nah itu beda tuh Kak Irfan tuh, paradigma udah beda. Iya. Jadi mungkin kalau tema-tema seperti keberkahan apa kan muncul. Jadi mungkin kayak kalau kalau scientia tadi kemudian tidak bermakmum kepada sapientia, itu mungkin kalau kita melihat dari kacamata Muslim yang awam itu berarti ilmunya nggak bermanfaat gitu ya, nggak berkah gitu ya Kang ya. Iya, bukan semata-mata bermanfaat dalam arti yang pragmatis ya Kang ya. Ini juga keliru nih. Kalau kita anggap, kan selama ini orang kalau bicara manfaat kan sangat utilitarian ya. Artinya manfaat dari sisi pragmatisme saja. Misalnya bisa dihitung gitu ya, dikuantifikasi. Iya kan? Dikuantifikasi gitu kan. Nah, padahal kan nggak begitu gitu Kang Ivan. Namanya bermanfaat itu kalau dalam tradisi filsafat perennial, bahwa ilmu yang didalami itu membawa orang itu kepada kesadaran ilahiyah. Apapun ilmunya. Misalnya ada ahli matematika.
ya, belajar matematika. Nah, itu ilmu matematika yang dia dapatkan bukan semata-mata mendorong dia jadi cendekiawan matematika atau ahli matematika, bukan. Tetapi mendorong dia masuk kepada kesadaran ilahiyah lewat matematikanya. Bukankah matematika dulu didirikan oleh Pythagoras, yang memang juga filsafat perennial? Coba Kang Irfan pelajari itu Pythagoras. Pythagoras itu muridnya ada dua, Kang. Ada kelompok matematikoi, ahli matematika, tapi ada mistikoi, ahli mistik. Maka orang yang belajar matematika Pythagoras itu pasti lebih mistik itu daripada kita belajar fisikanya Newton. Itu lebih mekanik. Tapi kalau belajar matematikanya Pythagoras itu lebih mistik dia matematikanya gitu. Seperti Omar Khayyam kan sama lebih mistik matematikanya. Atau Rosail Ikhwanussofa kan matematika juga matematika yang lebih mistik gitu. Nah ini matematika yang mistik itu gimana tuh kan tuh ini? Ya. Ini menarik. Aduh, ini jadi lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi nih, nggak apa-apa. Jadi gini, pertama gini, Kang Irfan, istilah mistik itu yang sampai salah nih. Karena orang kita di Indonesia kalau menyebut istilah mistik itu seperti berbau hantu. Dunia lain. Padahal bukan itu gitu. Makanya kalau kita studi tasawuf di Barat, di Inggris di mana, tasawuf itu kan Islamic mysticism. Betul. Yeah. Mistisisme Islam. Kan bukan berarti belajar dunia lain gitu, bukan. Jadi mistik itu bukan mitos ya seperti di kita gitu di Indonesia. Makanya saya agak susah nih membahasakan istilah mistik di sini. Tapi yang jelas sih yang tadi Kang Irfan tanyakan, kok mistik itu gimana maksudnya mistik tadi ya? Ya sebetulnya ya tadi misalnya matematika itu kan kok saya contohkan ya Kang Irfan. 2 tambah 2 sama dengan berapa, Kang? 4. Kan? Kemudian kita tunjukkan jari kita 4. Padahal ini jari kita loh, ini bukan 4, ini jari kita. 4 itu ada di mana? Kita nulis simbol 4. Enggak, itu simbol. Tapi 4-nya di mana? Nah, maksud saya itu hal-hal yang kalau kita lebih dalam dikit saja, kita akan sampai ke satu kesadaran, oh ternyata dunia ini ada aturan ya. Ada tatanan. Nah, kesadaran bahwa dunia ada tatanan, dan tatanan itu tatanan yang kosmik, bersifat harmonis, itu bisa mengatakan orang belajar matematika menyadari adanya satu kesatuan ilahiyah dalam hidup ini. Itu yang saya maksud tuh, Kang. Jadi bukan menjadi sekuler. Orang belajar matematika bukan menjadi sekuler, justru dia semakin rendah hati kan gitu. Dunia ini ada tatanan gitu. Betul. Iya. Nah ini mungkin yang nanti termasuk di psikologi juga sama, Kang Irfan. Psikologi di bidang-bidang lain juga sama gitu. Nah, misal di psikologi, Kang Irfan, kalau kita sedikit kritis saja, psikologi yang berkembang sekarang kan memang sangat positivistik ya. Dalam artian seakan-akan manusia itu bisa direduksi hanya kepada hitungan-hitungan kuantitatif. Dengan menyebarkan kuesioner, kita bisa ukur, ada assessment di sana. Padahal bukankah manusia selalu punya ruang dalam yang nggak bisa diintervensi data? Bukankah manusia itu ada satu ruang di dalam, dia bisa merasakan sesuatu, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, maksud saya, ruang dalam itu kan ruang yang misterius ya. Misterius gitu. Ruang yang sepi. Kembali ke sepi tadi. Itu kan nggak bisa dipahami hanya lewat data-data kuantitatif. Makanya kenapa psikologi modern itu juga punya cacat, karena dia berhenti hanya pada dimensi itu gitu. Meskipun mulai muncul banyak kritik, Kang. Misalnya dari mulai Ivan Pavlov ya, yang masih majap behaviorism, terus sampai ke Sigmund Freud, sampai Eric Fromm, psikoanalisa, terus sampai ke yang sekarang tren itu kan ada personal psychology, yang itu agak mirip-mirip ke tasawuf lah nantinya lah. Gitu. Pokoknya seperti Robert Fraser dan lain sebagainya. Jadi sama di psikologi juga ada masalah di sana gitu. Makanya filsafat perennial itu ya bukan mengklaim satu-satunya sih, tapi setidaknya satu jenis filsafat yang berusaha tetap menjaga tradisi, menjaga yang sakral hampir di semua bidang ilmu pengetahuan yang ada. Wah, ini luar biasa mencerahkan, Kang, dan bikin lebih lebih menantang untuk membaca lebih banyak lagi, karena ya tadi Kang bilang gitu istilahnya,
Kalau saya juga sebetulnya tadi ketika Kang Aan menceritakan Pitagoras, dulu tuh sempat kayak sempat iseng-iseng gitu, mencoba nyari bagaimana sih, bisa nggak sih kita menjelaskan sesuatu yang sifatnya agak mendekati tasawuf tapi dengan rumus-rumus matematika. Jadi waktu awal banget itu pernah bikin kayak trigonometri hati gitu lah istilahnya, dikasih nama kayak gitu. Itu dengan trigonometri kemudian mencoba menjelaskan tentang ya sedikit banyak tentang tasawuf gitu. Dan mungkin ini jawabannya gitu. Mungkin karena memang segala ilmu pada akhirnya kalau ditarik lebih dalam punya unsur perennialnya tadi yang kemudian bisa membawa kita kepada sang muasal tadi ya Kang ya. Ya, betul. Ya, menarik. Yang gampang gini Kang Irfan, punten saya sedikit tambahkan. Ada istilah berkah. Kan kalau di Islam itu ada istilah keberkahan. Coba Kang Irfan, kalau paradigma berpikir kita itu sangat modern, sangat saintifik, gimana memasukkan berkah dalam paradigma berpikir kita yang modern? Itu nggak masuk akal kan? Betul. Jadi kita nggak akan bisa memasukkan berkah di dalam paradigma kita yang memang modern, sekuler, nggak bisa. Itu gimana diinjeksinya kan gitu kan? Makanya mesti dibenerin dulu paradigmanya nih. Nah, perennialisme itu ngebenerin paradigma kita tuh Kang. Sehingga konsep-konsep tradisional seperti keberkahan, termasuk Rahman Rahimnya Allah, termasuk juga kenapa kita mesti respect terhadap orang tua, respect terhadap alam sekalipun. Nah, itu kan ada argumentasinya gitu. Jadi kalau bagi teman-teman yang belajar tasawuf, filsafat perennial itu membantu secara metode sebetulnya menjelaskan mengenai perjalanan tasawuf tadi gitu. Iya. Wah, sip Kang, menarik Kang. Ini tapi karena waktunya terbatas nih Kang. Aduh, sebetulnya banyak banget yang bisa didiskusikan. Tapi pertanyaan terakhir nih Kang, kalau ada nggak sih saran dari Kang Aan? Ini kan filsafat itu pasti luas banget. Dan kadang-kadang kalau ada orang yang tertarik untuk filsafat, dia tuh kebingungan gitu. Mesti belajar dari mana dulu nih biar mudah untuk memahami filsafat gitu. Nah, menurut Kang Aan sendiri gitu, dari perjalanan Kang Aan sekian lama mendalami filsafat, agar memudahkan orang untuk belajar filsafat, gimana sih sebetulnya kayak flow-nya atau alurnya gitu Kang, lebih baiknya? Iya. Makasih Kang Irfan. Pertama kalau saya sih, pengalaman saya nih Kang, belajar filsafat itu jangan pernah lepas dari pengalaman hidup kita. Jadi jangan seperti kita belajar ilmu manajemen. Misalnya gini, background saya bukan manajemen sih, saya belajar manajemen kan teorinya ada ya, apa itu manajemen, apa itu produksi, apa itu konsumsi, kayak gitu-gitu. Nah, kalau filsafat tuh nggak begitu. Filsafat itu harus berangkat dari pengalaman hidup sendiri. Makanya kenapa suka muncul pertanyaan-pertanyaan ya dari diri sendiri. Kayak misal pertanyaan, siapa aku ini mau kemana? Atau yang paling gampang ketika ada tetangga kita meninggal, coba kita datang lihat wajahnya. Ini orang ini kemana sekarang? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang berangkat dari pengalaman hidup gitu kan. Nah, inilah yang akan membuat kita punya eager to know, mempelajari filsafat. Ada dorongan, ada motivasi. Karena kalau berangkatnya nggak dari pengalaman hidup kita, itu akan menjadi sangat susah belajar filsafat kan. Menjadi susah karena tiba-tiba orang ngomong tentang ada ketiadaan, ini apa ini? Manusia hidup dalam waktu, itu maksudnya apa? Waktu kan jam. Nah, ini kayak gitu-gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita berangkat dari pengalaman, justru akan makin kuat. Nah, ini surprisingly Kang Irfan, banyak teman-teman saya yang sekarang juga, ya saya nggak mau terlalu berlebihan mengatakan saya oke ya, cuman berdiskusi lah dengan saya gitu. Itu kebanyakan justru yang sudah melakukan banyak pergulatan batin itu Kang Irfan. Dan mereka lebih cepat belajar filsafatnya. Kayak misalnya ada orang putus cinta gitu kan. Wah, dia hampir bunuh diri. Kalau dia terselamatkan, enggak, hidup ini berharga. Nah, kan untuk membantu argumentasi bahwa hidup ini berharga itu butuh argumentasi logis, butuh pergulatan batin. Nah, ketika baca filsafat justru yang kayak gini itu biasanya lebih cepat tuh Kang. Gitu. Ada juga orang yang datang ke saya, dia pengusaha Kang Irfan, kaya sekali, uangnya triliunan. Kemudian dia mengatakan apa ke saya? Kang Aan, saya udah punya semuanya, tetapi buat saya apa yang saya cari itu bukan di sana gitu. Kebayang nggak Kang Irfan? Di saat kita yang belum punya uang triliunan, pikirannya masih pengen ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, ternyata orang di sana yang udah dapat uang triliunan mengatakan, Pak Aan, Kang Aan, itu nggak memenuhi dahaga kita. Waduh, itu kan artinya
perjalanan batin, Kang. Betul. Makanya kemudian kenapa perlu dari pengalaman hidup, nah itu kuncinya itu yang bisa membuat kita akan lebih mudah paham filsafat. Saya kira sih itu sih kalau filsafat sih. Kalau buku-buku banyak lah, teman-teman bisa Dunia Shopee ada, pengantar filsafat, ya banyak sekali. Tetapi kalau pengalaman hidup kita nggak kita tumbuhkan, menjadi kering juga sih belajar filsafat gitu. Maka penting kita lebih sering ngelihat diri lah gitu kalau belajar filsafat. Berarti mungkin kuncinya itu, Kang. Itu pengalaman saya ya. Jadi karena filsafat bukan sekedar ilmu tapi juga proses untuk memperjalani dan mencapai hikmah tadi, maka perlu attachment, keterlibatan diri yang total gitu ya. Tidak sekadar kognitif gitu ya. Betul. Harus terlibat secara eksistensial. Nah, itu bahasanya. Jadi kita harus terlibat secara eksistensial. Jadi tidak bisa hanya seperti anak kecil yang menghafal. Karena filsafat bukan dunia hafalan itu. Itu dunia perasaan, dunia pengalaman, dunia keterlibatan gitu. Ya. Dan balik lagi kemudian berarti kalau teman-teman nanti di sini ada yang tertarik kemudian atau masih ragu-ragu untuk mempelajari filsafat, kayak tadi Kang Aan bilang, coba kemudian lebih membaca diri dan ya istilahnya kemudian bersiap karena perjalanan ini ruang yang akan dihadapi adalah ruang yang sunyi yang akan membawa kita pada keingar-bingaran yang lain yang lebih sejati gitu ya. Jadi harus dipersiapkan juga. Kang, terima kasih banyak nih udah meluangkan waktunya untuk ngobrol di diskusi akhir pekan kali ini. Semoga nanti ada kesempatan untuk ngobrol langsung, Kang. Mudah-mudahan ya ada rezeki segala macamnya. Terima kasih, Kang. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan diskusi akhir pekan. Nantikan terus diskusi akhir pekan di podcast Ren di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.